Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qasif yang dirahmati Allah, berjumpa lagi bersama Ana Resha. Ana akan kembali menemani sahabat Qasifi dalam acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Ana akan kembali memperbincangkan masalah seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda Resha. Terima kasih Abah telah dapat menemani Ana dalam acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Hari ini kita mendapatkan pertanyaan baru lagi nih Abah. Ya silakan Ananda. Pertanyaan itu Abah, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasanya Abah? Mohon penjelasannya Abah. Baik, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT dan Ananda Resha, puasa itu wajib yang terbaik. Jangan sampai membuat puasa kita menjadi tidak sempurna. Makanya dalam kaidah puasa ada yang bisa membatalkan tubtilus shaum, ada juga yang mengurangi pahala puasa. Kalau mengurangi pahala puasa berarti sesuatu yang memang tidak batal tapi pahalanya kurang. Kalau membatalkan jelas banyak dalam konteks fikih. Di antara yang jelas adalah ketika sengaja makan dan minum, itu pasti membatalkan puasa dia, ya. Jadi siapapun di antara kita yang sengaja makan dan minum, karena makan dan minum bagian daripada sesuatu yang dapat merusak pahala, dapat membatalkan puasa kita. Ya. Kemudian berikutnya alqa amdan, sengaja muntah. Sengaja muntah itu artinya bukan muntah karena mabuk, tapi dia muntah karena disengaja, sehingga betul-betul dipancing dan muntah. Itu juga membatalkan puasa kita. Kemudian melakukan hal-hal yang dapat membatalkan yang lain, ya, seperti melakukan hubungan suami istri. Bagi mereka yang sudah suami istri itu batal, bahkan kebatalannya itu bisa sampai kafarat. Melakukan puasa 2 bulan berturut-turut bagi seorang suami yang melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan, dan banyak lagi yang lain sebenarnya hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Silakan nanti pemirsa yang dirahmati Allah lihat, ada checklist, banyak ulama memberikan nilai-nilai dan sebab-sebab yang dapat membatalkan puasa kita. Namun ada juga yang tidak membatalkan tapi mengurangi pahala, seperti gunjing, ya, kemudian juga berbohong, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Itu juga termasuk kategori yang mengurangi pahala puasa kita. Makanya Rasul katakan, tidaklah ada tanggung jawab bagi orang yang berpuasa lam yadak qauladzur, belum pernah meninggalkan perkataan-perkataan bohong, dan juga tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Makanya ketika kita puasa, la yarfas wal yashab, jangan sampai kita berkata keji, jangan sampai kita melakukan hal yang buruk. Karena apa? Kita sedang berpuasa. Maka Rasul katakan, kul inni saib, katakan bahwa aku sedang berpuasa. Makanya hati-hati terhadap hal-hal yang membatalkan puasa kita. Buat listnya dan buat daftarnya, sehingga kita berhati-hati dan puasa kita tidak menjadi batal, atau mungkin puasa kita tidak hanya sekedar lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasul, kamin sa'imin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Banyak dari hamba-Ku yang berpuasa tapi yang dia dapat cuma 2, lapar dan dahaga. Maka mudah-mudahan puasa kita maksimal, puasa kita baik, dan puasa kita sempurna. Begitu Ananda Resha. Oh, jadi ada yang membatalkan, ada yang mengurangi pahala ya? Ya, kalau membatalkan berarti memang batalnya. Kalau batal berarti faidatun min ayamin ukhar, diulang di lain hari. Ya, batalnya itu bisa saja batal karena memang posisi dia sengaja membatalkan, itu namanya ya jahat, dan itu hukumnya bisa dosa, ya. Tapi kalau batalnya dikarenakan uzur, bisa saja batal karena dia sakit, atau bisa batal karena dia safar, ya. Maka itu berkategori bahwa faidatun min ayamin ukhar, diulang di lain hari. Tapi kalau dia jahada, ya, kemudian dia memang angkara, dia menentang dan juga ingkar kepada puasa, dan dia tidak puasa, itu hukumnya menjadi haram, bahkan dia berkategori kafir. Makanya tergantung pada konteks batal puasanya. Begitu Ananda yang dirahmati Allah, ya. Oh begitu ya Abah. Ya. Ini satu lagi nih Abah, masih Silakan, berkaitan Ananda. dengan berpuasa. Apa saja hal yang disunahkan selama berpuasanya Abah? Penjelasannya, Baik, Abah. subhanallah. Berpuasa kita butuh nutrisi, tambahan-tambahan, bukan hanya makanan, tapi juga kebaikan dalam puasa kita. Kalau puasa pasti diterima, karena Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, dalam hadis Rasul, ya, kullu amali ibni adam lahu illa saum wa innahu li wa ana azibih. Semua amal anak Adam itu milik mereka kecuali puasa. Puasa untukku dan aku akan memberikan balasan. Maka penting kita juga mengumpulkan sunnah-sunnah dan juga kebaikan-kebaikan dan juga kesempurnaan dalam Ramadan kita. Di antaranya adalah sahur, itu sunnah, ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah di malam hari karena dalam sahur itu ada keberkahan. Cuman pemirsa dan Ananda Resha, jangan sahur hanya sahur dalam posisi makan saja, tapi sahur dalam makna beribadah. Makanya zaman Rasul, ya, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kalau kami sholat untuk sampai masuk sahur itu baiknya bagaimana?
khamsin wasitin, ya antara 50 atau 60. Ulama menafsirkan maksudnya 50 atau 60 ayat, artinya sempatlah laksanakan sholat tahajud dulu, sempatlah laksanakan sholat sunat taubat ataupun sholat sunat lainnya, baru setelah itu melaksanakan sahur. Jangan sahur makan saja, karena kita kebanyakan sahur itu makan. Padahal dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang mantap, orang-orang baik waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah SWT, bukan sekedar makan. Maka itu juga sunnah. Yang kedua, ta'jilul iftar, ya, menyegerakan untuk berbuka. Karena memang ketika waktu buka kita segera itu lebih baik. Cuman bukan berarti menyegerakan kemudian tidak masuk waktu, karena dia katakan tahqiq ghurubi syams, memang betul-betul sudah posisi tenggelam matahari, maksudnya masuk maghrib. Kalau kita duluan sekarang kan masuk misalnya 12 lewat sekian, kemudian kita nak cepat-cepat masuk jam 12 langsung buka, itu salah. Takjil artinya betul-betul tahqiq, betul-betul jelas waktunya dan memang jelas urut syamsnya, barulah kita bersegera untuk berbuka puasa, dan itu disunahkan sekali. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, itu sangat baik. Jadi bulan Ramadan ini berbagilah, apalagi di masjid-masjid, ya, di musola-musola, itu kan dibagi kelompok-kelompok yang akan memberikan makanan kepada mereka yang berbuka puasa. Apalagi kalau itu berbagi dengan orang yang butuh di perjalanan atau dimanapun, itu sangat baik. Artinya memberikan makan kepada orang yang membutuhkan ketika itu. Kemudian berikutnya kita memberikan kebaikan, ya, sedekah kita, kesempurnaan kita, dan juga kebaikan-kebaikan kita insya Allah di bulan Ramadan. Kemudian sunnah yang lain, perbanyaklah mengikuti kajian-kajian, ya, misalnya selain daripada baca Al-Quran, kemudian juga kajian-kajian keilmiahan yang berhubungan dengan agama, yang tujuanlah yuraqi imanina, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kalau sekedar berpuasa dikit pahalanya, tapi kalau ditambah dengan kajian-kajian, ditambah dengan pendalaman keagamaan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan nilai sunnah dari Allah SWT. Maka sempurnakan puasa kita dengan sederet sunnah-sunnah, dengan sederet kebaikan-kebaikan tambahan, supaya puasa kita menjadi pol, menjadi sempurna dan menjadi baik insya Allah. Sebab kalau tidak, akan rugilah puasa kita, karena dengan sunnah-sunnah itulah akan menambalkan segala-segala yang bocor-bocor dari puasa-puasa kita. Mungkin barangkali kita puasa sering menghina orang, kita barangkali puasa masih melihat hal yang tidak bermanfaat, dengan amalia-amalia sunnah indah akan menutupi segala bentuk kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga insya Allah puasa kita, Ramadan kita menjadi maksimal dan pol insya Allah. Demikian Ananda Resha. Oh, jadi kalau bulan Ramadan itu tidak hanya berpuasa saja ya, Pak? Ya, hal-hal sunnah harus disempurnakan biar mantap. Jadi sahurnya diperbaiki, kemudian futurnya juga, buka puasanya juga dipercepat dalam waktu yang jelas, kemudian juga berikan makan pada orang fakir miskin, berbagi dengan sesama di hari yang sempurna atau di bulan Ramadan yang berkah ini. Begitu insya Allah Ananda Resha. Baiklah, terima kasih Abah. Sama-sama Ananda. Penjelasan ini semoga bermanfaat untuk sahabat Kelas TV, terutama untuk Anda pribadi. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Tunggu kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ana Raisya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.